Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mista Ujana dengan NIM 1190678 dari kelas 11 11 mata kuliah data mining dan jurusan sistem informasi. Bersama rekan saya Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutsia dengan NIM 1119031 dari kelas 11 8C dengan mata kuliah data mining dan dari jurusan sistem informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Rais Karim dengan NIM 1119039 kelas 11 8C11 mata kuliah data mining jurusan sistem informasi. Halo, perkenalkan, nama saya Bengkara Srafi dengan NIM 1119062 dari kelas 11 8C11 mata kuliah data mining jurusan sistem informasi, dan saya pribadi dari kelompok 2. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fajar Agustini MKom selaku dosen mata kuliah data mining yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul penelitian menentukan siswa terbaik pada SMK Global Prima Islamic dengan menggunakan metode knife base. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang telah kami buat. Menjadi siswa berprestasi adalah impian setiap anak usia sekolah menjadi yang terbaik antara siswa-siswi lainnya. Dikirim ke kompetisi maupun lomba untuk mewakili sekolah, tentu akan membuat bangga dan akan terkenang hingga kapanpun. Untuk mendapatkan hasil siswa berprestasi tersebut, maka harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan siswa terbaik adalah metode klasifikasi knife base. Knife base merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi dari nilai dataset yang diberikan. Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yang pertama, bagaimana penerapan metode knife base dalam mengidentifikasi dan menentukan siswa terbaik pada SMK Global Prima Islamic yang sudah ditentukan dengan beberapa kriteria. Yang kedua, mengetahui hasil implementasi metode knife base untuk memprediksi siswa terbaik pada SMK Global Prima. Dan ada juga batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya menganalisis data siswa yang aktif di SMK Global Prima Islamic di semua jurusan. Yang kedua, penelitian ini hanya menganalisis tingkatan prestasi, yaitu dengan nilai bobot, sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Yang ketiga, atribut yang digunakan yaitu nilai rapot, nilai prestasi atau bakat, TOEFL, nilai tes tulis, dan nilai tes wawancara. Yang keempat, analisis menggunakan teknik data mining dengan metode klasifikasi knife base. Yang kelima, pengujian hasil analisis menggunakan aplikasi Rapid Miner. Selanjutnya, data mining. Data mining merupakan serangkaian proses mulai dari mengumpulkan data hingga mengolah data masa historis dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keterkaitan, keteraturan, atau pola yang tersembunyi pada suatu data yang berukuran besar. Berdasarkan fungsinya, data mining dibagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok tersebut adalah deskripsi atau mendeskripsikan pola, estimasi atau memperkirakan nilai, prediksi atau memperkirakan masa depan, clustering atau pengelompokan, klasifikasi atau penentuan kategori, dan asosiasi atau keterkaitan menurut Febriansyah tahun 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang knife base. Teorema base adalah sebuah teorema yang menggambarkan peluang bersyarat dari suatu kejadian berdasarkan informasi atau keyakinan mengenai kondisi tersebut. Secara umum, berikut adalah persamaan teorema base. Data yang nilainya kelas belum diketahui adalah variabel X. Variabel Y adalah suatu kelas spesifik yang menjadi hipotesis data. Variabel P, YX adalah sebuah peluang kondisi X. Variabel PY adalah peluang hipotesis Y. Variabel PXY adalah peluang X saat kondisi hipotesis Y. Variabel PX adalah peluang X. Teorema Bayes dikemukakan oleh Thomas Bayes yang merupakan seorang ilmuwan dari kebangsaan Inggris. Dikarenakan akurasi dan kecepatannya yang baik, knife base dapat diaplikasikan pada data big data.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rapid manner. Rapid manner mulai diciptakan pada tahun 2001 oleh Ralph Kleinkenbrink bersama dua orang rekan, yaitu Ingo Meswara dan Simon Fisher dari Universitas Dortmund. Perangkat lunak ini menjadi populer karena fungsinya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan data scan. Umumnya, rapid manner digunakan untuk melakukan proses olah data sekaligus analisis data. Rapid manner bekerja menggunakan konsep-konsep yang ada dalam data mining. Mulanya, rapid manner mengambil pola-pola dari dataset yang memiliki ukuran besar, kemudian memadukannya menggunakan kaidah statistika, artificial intelligence, dan menyusunnya dalam bentuk database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siswa terbaik. Siswa terbaik adalah siswa yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya selama periode tertentu, sesuai standar kompetensi dan kriterianya yang telah ditetapkan. Siswa terbaik juga selalu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah maupun gurunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun siswa terbaik, diantaranya yaitu: pertama, validity adalah keabsahan standar sesuai dengan kriteria yang telah dinilai. Keabsahan yang di sini adalah keabsahan standar tersebut memang benar-benar sesuai dengan kewajiban siswa untuk menjalankannya. Yang kedua adalah agreement, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua siswa yang akan mendapatkan penilaian. Dan yang ketiga adalah realis, berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat mencapai seluruh siswa dan dengan kemampuan siswanya. Yang keempat yaitu objectivity, berarti standar tersebut adalah harus bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambahi, tanpa mengurangi kenyataan, dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias-bias penilaiannya. Setahun sekali selalu mengadakan penentuan siswa terbaik, dan sekolah ini tentunya akan menganalisis bahwa siswa mana yang akan mendapatkan penghargaan terbaik. Tentunya kami telah memiliki data siswa dan kriterianya yang akan mendapatkan predikat siswa terbaik, dan pengujian ini akan menggunakan metode klasifikasi algoritma Naive Bayes dan dibantu dengan aplikasi rapid manner. Perhitungan manual kita menggunakan rumus Naive Bayes dengan rumus PHX sama dengan PX/H dikali PH dibagi PX. X merupakan sampel data yang memiliki kelas atau label yang tidak diketahui. Hipotesa bahwa X adalah data kelas atau label, PH adalah peluang dari hipotesa H, PX peluang dari data sampel yang diamati, PXH adalah peluang data sampel X bila diasumsikan bahwa hipotesa benar. Dan ini merupakan data training yang sudah kita terkumpul dari stakeholder. Di sini kita lihat ada jenis kelamin, nilai raport, bakat, nilai TOEFL, nilai tes tulis, nilai wawancara, serta dan predikat. Setelah itu kita mendapatkan data testing seperti bagan yang ada di samping. Selanjutnya dapat kita ketahui bahwa P C1 probability period, P kelayakan ya sama dengan 5/10 sama dengan 0,5, P kelayakan tidak 5/10 sama dengan 0,5. Ditanyakan X jenis kelamin perempuan, nilai raport sangat bagus, nilai good, nilai tes tulis baik, nilai wawancara sedang, predikat, sita datanya. Hitung nilai PXCE untuk setiap kelas I. Yang pertama, menghitung nilai jenis kelamin. P jenis kelamin perempuan, predikat ya 3/5 sama dengan 0,6. P jenis kelamin perempuan, predikat tidak 2/5 sama dengan 0,4. Yang kedua, menghitung nilai-nilai raport. P nilai raport sangat bagus, predikat ya 4/5 sama dengan 0,8. P nilai raport sangat bagus, predikat tidak sama dengan 2/5, hasilnya 0,4. 3. Menghitung nilai bakat. P bakat regional predikat ya 3/5 sama dengan 0,6. P bakat regional predikat ya 2/5 sama dengan 0,4. 4. Menghitung nilai TOEFL. P
nilai total pun predikatnya 2/5 sama dengan 0,4. P nilai total pun predikatnya 4/5 sama dengan 0,4. 5. Menghitung nilai-nilai tes tulis. P nilai tes tulis baik predikatnya 4/5 sama dengan 0,4. P nilai tes tulis baik predikat tidak 3/5 sama dengan 0,4. Karena menghitung nilai wawancara. P nilai wawancara sedang predikatnya 3/5 0,6. P nilai wawancara sedang predikat tidak 3/5 0,6. Selanjutnya saya akan melanjutkan perhitungan nilai predikat untuk setiap kelasnya. Di sini ada predikat kelayakan ya dan ada predikat kelayakan tidak. Yang pertama kita masukkan jumlah nilai dari kelayakannya, yaitu 0,6 dikali 0,8 dikali 0,6 dikali 0,4 dikali 0,8 dan dikali 0,6, maka hasilnya 0,552. Dan untuk kelayakan tidak sama juga caranya, kita masukkan nilainya 0,4 dikali 0,4 dikali 0,4 dikali 0,8 dikali 0,6 dikali 0,6, maka hasilnya 0,0184. Selanjutnya untuk perhitungan finalnya kita hitung si predikat dikali predikat, yaitu predikat ya dikali predikat ya juga. Yang tadi predikat ya hasil akhir dari predikat ya itu jumlahnya 0,552. Lalu kita kalikan 0,5. 0,5 ini adalah dari data training. Data training berjumlah 5 dibagi 10, maka hasilnya 0,5. Jadi 0,0552 dikali 0,5, maka hasilnya 0,0276. Begitu juga untuk predikat yang tidak. Hasil akhirnya tadi 0,0184 dikali 0,5, maka hasilnya 0,092. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa hasil perhitungan manual dari siswa tersebut yang mendapatkan perbandingan nilai yang lebih tinggi yaitu predikat iya. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut mendapatkan peluang predikat siswa terbaik. Sekarang kita lanjut ke perhitungan rapid minornya. Nah, pertama kita buka dulu rapid minornya. Lalu kita siapkan dua file Excel-nya, yaitu data testing dengan data trainingnya. Jika sudah, kita pilih Excel. Nah, ini sudah ada. Kenapa kita pilihnya Excel? Karena format yang kita sajikan itu berbentuk Excel. Nah, jika sudah, kita import datanya. Yang pertama kita import adalah data training dulu. Kita next. Jangan lupa diubah. Ini menjadi binominal. Kenapa diubah jadi binominal? Karena dia hanya ada 2 opsi. Sedangkan polinominal dia ada 3 opsi. Atau biasa dikatakanlah lebih dari 2 opsi aja gitu. Nah, lalu untuk yang terakhir, yang predikat, ini tuh adalah menjadi sebuah kelas. Maka kita ubah role-nya, kita change role, kita ubah menjadi label. Oke. Jika sudah finish. Lalu kita pilih atribut, select atribut. Fungsi ini akan memilih atribut-atributnya. Kita sambungkan terlebih dahulu. Lalu kita klik yang ini, kita pilih subsetnya. Select atributnya, kita pilih semua kecuali predikatnya. Jika sudah, kita oper kanan seperti ini, karena kita sih milih atribut, sedangkan ini adalah sebuah kelas. Kita apply. Jika sudah, kita gunakan metode knife base-nya. Knife base. Nah, ini dia. Jangan lupa dihubungkan lagi. Nah, jika sudah, kita menggunakan apply model. Nah, ini dia. Kita drag lagi, taruh sebelah sini. Nah, jika sudah, kita pilih read Excel lagi,
Kenapa kita pilih Excel lagi? Itu fungsinya kita buat mengambil data testingnya. Kita drag di bawah sini aja. Jika sudah disambungkan yang bawah sini, lalu Navbase-nya juga disambungkan di atas sini. Nah, jika sudah, labelnya akan kita taruh di result. Nah, sudah selesai seperti ini, maka kita akan lanjut ke apply. Kita lihat, tadi kan kita masih menanyakan buat si data testing ini, si perempuan siswa ini masuk ke predikatnya atau tidak. Maka kita akan lihat hasilnya. Kita start. Oh iya, sorry, ini kita pilih dulu data testingnya. Nah, ini dia. Nah, kalau ini nggak perlu apa-apain lagi, langsung next saja. Finish. Nah, jika sudah, maka langsung kita play atau start. Nah, jika sudah begini, kita lihat hasilnya. Nah, si perempuan yang tadi di data testing itu ternyata dia masuk predikat iya. Berarti dengan perhitungan manual yang sebelumnya, dengan perhitungan rapid manner yang sekarang, mendapatkan hasil yang sama, yaitu iya. Dan jadi untuk kesimpulannya, penerapan algoritma New Navy Base sangat cocok untuk memprediksi penentuan siswa terbaik dengan efektif dan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Dengan software RapidMinder yang dapat membantu mempermudah proses prediksi hasil penentuan siswa terbaik pada SMK Global Prima Islamic. Yang ketiga, dengan penelitian yang menggunakan metode Navbase dapat mempermudah pihak sekolah dalam pemilihan siswa terbaik dengan target yang cepat, akurat, dan objektif. Yang terakhir, sistem pengelolaan data menjadi semakin tepat dan mampu meminimalisir kesalahan dalam perhitungan nilai serta mendapatkan hasil rankingan yang terbaik. Untuk saran, perlu dilakukan pengembangan aplikasi secara berkala ketika ingin mengganti kriteria perankingan atau nilai bobot kriteria seleksi predikat siswa terbaik. Yang kedua, penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan dilakukan pengembangan sistem yang real time atau online, sehingga dapat digunakan untuk setiap saat. Untuk melakukan penelitian data mining, data sangat perlu diperhatikan mulai pemilihan atribut dan relevansi terhadap atribut target. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi pertanyaan, kalian bisa aja langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.